Shalom, perkenalkan nama saya Christina Siregar dengan NIM 240304074. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek algoritma penjualan toko online, di mana kami mengambil dari pertemuan ke-9 sampai ke-14. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari pemrograman yang kami buat. Yang pertama, yaitu include studio. Include studio digunakan untuk input atau output seperti print dan scan. Include sleep artinya digunakan untuk alokasi memori seperti malloc atau realloc. Selanjutnya include string. Include string artinya digunakan untuk manipulasi string seperti stripy. Selanjutnya kita masuk ke struktur untuk menyimpan data produk. Typed struct artinya untuk mendefinisikan struktur produk yang menyimpan dua atribut. Lalu kita lanjut ke char nama. Char nama artinya string untuk menyimpan nama produk yang maksimumnya 50 karakter. Lalu ke char harga. Char harga adalah float untuk menyimpan harga produk yang maksimumnya juga 50 karakter. Selanjutnya mulai dari fungsi untuk menambahkan produk baru dan menambahkan produk ke array alokasi dinamis, kita dapat membuat langkah-langkahnya, yaitu 1. Meminta input nama dan harga dari pengguna. Lalu kedua, menggunakan realloc untuk menambahkan elemen baru ke array produk. Yang ketiga, menyimpan nama dan harga produk di elemen array baru. Dan yang keempat, menampilkan pesan sukses jika produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi untuk mencari produk berdasarkan nama. Langkah-langkahnya dapat kita buat yaitu meminta input nama produk yang akan dicari, lalu melakukan pencarian linear di array produk menggunakan stem. Selanjutnya menampilkan detail produk jika ditemukan, lalu menampilkan pesan jika produk tidak ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk mengurutkan produk berdasarkan harga menggunakan bubble sort, yaitu yang pertama kita bisa membuat langkah-langkahnya yaitu menggunakan dua loop untuk membandingkan elemen berdekatan, lalu menukar posisi elemen jika harga produk sebelumnya lebih besar daripada harga berikutnya. Selanjutnya kita bisa menampilkan pesan setelah proses pengurutannya selesai. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menyimpan data produk ke file. Produk kali produk adalah artinya pointer ke array produk. In jumlah artinya produk yang akan disimpan. Kita dapat membuat prosesnya yaitu membuka file produk kali txt untuk penulisannya. Lalu kita bisa menulis nama dan harga produk ke file, lalu menutup file dan mencetak pesan sukses. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk membaca data dari file. Produk kali produk adalah yaitu seperti tadi pointer ke array produk. Lalu in kali jumlah artinya pointer ke jumlah produk yang ada. Kita bisa membuat prosesnya yaitu membuka file produk kali tx untuk pembacaan. Lalu membaca tiap baris file dan memparsing nama dan harga. Lalu kita bisa menambahkan data ke array produk menggunakan realloc untuk alokasi memori dinamis. Dan kita akan menutup file dan mencetak pesan sukses. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menampilkan semua produk. Produk kali produk yang seperti tadi adalah pointer yang ke array produk dan in jumlahnya adalah jumlah yang ada. Lalu kita bisa membuat prosesnya yaitu mencek apakah jumlah produk lebih kecil dari 0 dan jika ada produk mencetak nama dan harga produk. Lalu kita masuk ke fungsi main. Fungsi main yang artinya adalah fungsi utama dari program yang menangani menu dan alur utama. Prosesnya adalah seperti
Menampilkan menu utama dengan opsi tambahkan produk, cari produk, urutkan produk, tampilkan produk, simpan data ke file, baca data dari file, dan yang ketujuh adalah keluar. Kita bisa membaca input user dan memanggil fungsinya sesuai dengan pilihan. Lalu kita masuk ke case 5. Case 5 artinya adalah simpan ke file yang dimana digunakan untuk menyimpan data produk dan jumlah ke dalam sebuah file. Parameter produk adalah pointer atau array yang menyimpan informasi tentang produk. Parameter jumlah berisi jumlah produk yang akan disimpan. Setelah data tersimpan, program melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita masuk ke dalam case 6. Fungsi baca dari file ini adalah membaca data dari file dan mengembalikan data tersebut ke dalam variabel produk dan jumlah. Tanda dan menunjukkan bahwa produk dan jumlah diberikan alamat sehingga perubahan dalam fungsi akan mempengaruhi variabel aslinya. Data yang sebelumnya disimpan ke file bisa kita akses kembali dan dibuat ke dalam memori. Lanjut kita ke case 7, di mana case 7 ini artinya adalah opsi untuk keluar dari program pesan print terima kasih telah menggunakan program ini. Ditampilkan ke layar sebagai salam penutup. Program ini berhenti setelah pengguna memilih opsi ini. Lalu kita masuk ke the valid, pilihan tidak valid. Artinya adalah jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak ada dalam daftar opsi ini, yaitu 1 sampai 7, program akan memberikan pesan bahwa pilihan ini tidak valid. Hal ini mencegah kesalahan input dari pengguna dan memandu mereka untuk memilih opsi yang benar. Arti dari while atau pilihan artinya adalah perulangan do while yang akan terus berjalan selama nilai pilihan tidak sama dengan 7. Program yang dimana program tetap akan aktif sampai pengguna memilih untuk keluar dengan memasukkan angka 7. Hal ini memastikan bahwa semua dapat terus menggunakan menu ini sampai mereka memilih untuk keluar. Lalu kita masuk ke free product, yang artinya membersihkan memori. Yang artinya di mana adalah fungsi free digunakan untuk membersihkan memori yang dialokasikan secara dinamis untuk variabel produk. Hal ini mencegah kebocoran memori yang dapat terjadi jika alokasi memori tidak dilepaskan sebelum program berakhir. Program ini menggunakan alokasi memori dinamis sehingga penting untuk membersihkan memori setelah selesai digunakan. Dan selanjutnya kita masuk dalam yang terakhir, yaitu return 0. Yang dimana artinya return 0 ini adalah nilai nolnya dikembalikan untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa kesalahan. Hal ini adalah standar dalam pemrograman C untuk menunjukkan keberhasilan eksekusi program. Sekian dan terima kasih. Semak hasil presentasi saya. Inilah yang dapat saya jelaskan tentang program yang kami buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.